yang kesimpulannya adalah sayangi orangnya, tolak perilakunya. Om Swastiastu. Para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, kembali Renungan Dharma akan menyajikan sebuah perbincangan. Ya, cukup menarik ya, karena sekarang ini sedang berkembang sebetulnya, terutama di kalangan generasi muda, di kalangan para mahasiswa. Saya sendiri pun juga mendapatkan informasi masalah ini dari mahasiswa. Mereka ingin tahu seperti apa sih sebetulnya pandangan Hindu. Yang dimaksud dalam perbincangan ini adalah LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender. Nah, tentu dalam hal ini kita batasi fokusnya menurut pandangan Hindu, tidak yang lain. Ya, boleh-boleh saja ada pandangan yang lain, ya silakan saja. Tetapi dari sudut pandangan ajaran Hindu, seperti apakah sikap kita terhadap LGBT ini? Ya, terlepas dari, seperti saya katakan tadi, dari berbagai tafsir, dari berbagai pandangan silakan. Tapi ini dari pandangan Hindu. Nah, LGBT, ya. Sebetulnya kalau kita kaitkan dengan sastra-sastra referensi dalam Hindu, itu paling tidak ada dua lah, atau tiga lah, ya, tiga sumber. Yang pertama, Dharma Sastra, Menawa Dharma Sastra. Kalau saya tidak salah itu bab 9, ya, ayat 9. Di sana yang dibicarakan adalah masalah laki-laki dan perempuan. Jadi kalau menurut sastra yang satu ini, ya, menurut Menawa Dharma Sastra, laki-laki itu tercipta atau diciptakan untuk menjadi seorang ayah. Menjadi seorang ayah. Laki-laki diciptakan. Artinya kalau udah bicara ayah, ya pasti ada anak nanti. Ya. Idealnya seperti itu. Nah, kemudian wanita diciptakan untuk menjadi seorang ibu. Sama artinya bahwa seorang wanita ya idealnya punya anak. Idealnya loh ya. Tentu kita tahu ada yang tidak bisa punya anak, tapi idealnya, harapannya seperti itu menurut Menawa Dharma Sastra. Ya. Lah, itu yang pertama. Yang kedua, harapan-harapan ini juga dikaitkan dengan pustaka Sarasa Muscaya, bahwa pertama harus diingat, hidup sebagai manusia itu anugerah luar biasa yang menurut pustaka ini tidak mudah mendapatkan tubuh manusia ini. Oleh karena itu harus benar-benar dimanfaatkan, jangan kemudian digunakan untuk hal-hal yang katakanlah melenceng dari tujuan ciptaan kita sebagai wanita maupun laki-laki. Nah, jadi hati-hati. Paling tidak sampai di sini ada dua sumber referensi yang mengatakan bahwa hati-hati dengan tubuh manusia yang kita dapatkan ini. Jangan disalahgunakan. Nah, kemudian yang ketiga, konsep utama dalam Hindu terkait dengan kehidupan kita sebagai manusia, satu, pengendalian diri. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah mendapatkan karunia dengan tubuh manusia ini, selain harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penciptaannya, laki-laki dan perempuan tadi, juga harus bisa mengendalikan diri. Jangan kemudian tubuh manusia ini digunakan untuk hal-hal yang di luar
pengendalian diri. Nah, lalu apa kaitannya dengan LGBT ini? Dalam pandangan Hindu, LGBT ini dianggap merupakan salah satu yang melenceng dari pengendalian diri, dan dianggap juga merupakan sebuah perbuatan yang hanya dikaitkan dengan kepuasan seksual semata. Maaf, ini pandangan Hindu. Ya, maaf, ini pandangan Hindu. Dianggap sebagai sebuah pengumaran nafsu. Jadi sangat berlainan dengan pengendalian diri. Oleh karena itu, Hindu berpandangan jangan sepakati perilakunya, tolak perilakunya, tetapi sayangi manusianya. Artinya apa? Ya kembali, Sarasa Mucaya mengatakan bahwa mendapatkan tubuh manusia tidak mudah. Tapi Menawa Dharma Sastra mengatakan pengendalian diri dan harus paham. Diciptakan sebagai laki-laki, diciptakan sebagai wanita, ada tujuannya. Seperti itu. Dan bahkan dalam Bhagavad Gita juga disebutkan bahwa barang siapa yang mampu mengendalikan pikirannya ke arah yang positif, itulah yang dapat disebut sebagai manusia utama. Jadi paling tidak ada tiga referensi yang menyebabkan umat Hindu menolak perilakunya, tapi menyayangi manusianya, sayangi orangnya, tolak perilakunya. Karena tiga referensi ini tidak memungkinkan umat Hindu untuk mengiyakan, ya, menyetujui, ya, baik itu L-nya, ya, lesbiannya, sesama, ya, ini cenderung menurut Hindu merupakan salah satu pengumaran nafsu seksual menurut Hindu. Kemudian yang kedua, gay-nya juga sama, ya. Ketiga, biseksualnya juga sama. Nggak jelas ini, nggak jelas. Karena di dalam Menawa Dharma Sastra sudah ditegaskan, inilah sebabnya kenapa laki-laki diciptakan, inilah tujuannya kenapa wanita diciptakan. Jelas. Ya, jadi L-nya juga tidak sesuai dengan pandangan Hindu, G-nya juga tidak, B-nya apalagi, lalu T-nya, transgender ini, yang dimaksud adalah merubah kelamin, ya. Misalnya seorang wanita, tapi dia ke perempuanan, kemudian operasi dengan menjadikan dirinya sebagai seorang wanita, kelaminnya wanita. Nah, ini juga dalam pandangan Hindu terutama dianggap tidak tidak berterima kasih sebagai manusia walaupun dengan kondisi seperti itu, karena tentu ini akan kontradiksi dengan pustaka Sarasa Mucaya. Dan dalam pandangan Hindu sebetulnya lahirnya orang-orang yang LGBT ini tidak lepas dari dampak sikap dan perilaku sang Punarbawa. Artinya apa? Ini memang tidak bisa ditolak, sudah terlahir seperti itu. Tetapi ini merupakan dampak dari sang Punarbawa yang lahir seperti itu. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita membiarkan saja? Dalam pandangan Hindu ini dianggap semacam penyakit, ya. Artinya kalau ada penyakit pastilah ada obatnya. Ini kan idealnya begitu, ya. Masalahnya apakah yang sakit mau diobati? Apakah yang sakit ini tidak sudah terlanjur tenggelam ke dalam penyakit yang dirasakannya malah merupakan sebuah kondisi yang sehat? Nah, ini. Jadi sesungguhnya kalau sang sakit ini mau dan kuat keyakinannya untuk kembali kepada kodratnya, kembali kepada karmanya, ya mungkin saja bisa dikurangi dampak LGBT sehingga secara perlahan dia akan menjadi manusia yang hidup normal.
Bapak Ibu sekalian, para sahabat Renungan Dharma, saya punya kawan, seorang teman baik, ya. Beliau mungkin ya Y kromosomnya dominan, sehingga kelihatan perilakunya seperti perempuan. Tetapi dia berkeluarga, dia punya istri, punya anak 2, dan normal-normal saja, tidak ada yang aneh. Artinya dia tidak lalu LGBT atau dia biseksual. Dia punya istri wanita, kemudian dia suka dengan laki-laki. Bukan seperti itu. Perilakunya, lagunya lagi ya. Kita lihat dalam keseharian, tindak tanduknya seperti wanita, halus, ya bicara begitulah kalau dia ngomong segala macam. Tapi dia tidak pernah berperilaku seperti LGBT karena dia punya anak, punya istri, dan kehidupannya normal, tidak ada yang aneh, ya. Nah, tentu kalau kita melihat sepintas kondisi orang seperti ini, kalau dia membiarkan nafsunya tidak terkendali, bisa saja dia berbelok menjadi salah satu figur LGBT, tapi nyatanya dia tidak. Artinya apa? Kalau boleh dikatakan, ini sebuah indikasi bahwa sebetulnya LGBT itu, maaf, mungkin masih bisa disembuhkan, dikembalikan. Dan saya sendiri pernah mengikuti seminar yang pesertanya hampir 99,9% itu LGBT. Hanya mungkin 2 orang yang tidak LGBT saat itu, yaitu saya dan salah satu teman dari Buddhis. Kita berdua mungkin bukan LGBT, tapi kita diundang untuk ikut dalam seminar yang mereka lakukan. Dan mereka berasal dari berbagai agama, ya, dari hampir semua keyakinan ada hadir waktu itu, ya, kecuali Hindu dan Buddha yang tidak hadir, yang tidak ada. Nah, dan mereka dengan tegas mereka mengatakan bahwa itu merupakan sebuah karma mereka, itu mengkodak mereka seperti itu, dan mereka mendukung apa yang mereka lakukan dengan ayat-ayat dari kitab-kitab suci agama mereka. Ya seperti itu. Ya tentu kita tidak usah berargumentasi dengan mereka. Ya biarkan saja mereka melaksanakan karmanya. Itulah karma mereka. Biarkan mereka melaksanakan karmanya tanpa harus diusik. Tapi tentu seperti halnya agama-agama yang lain, agama Hindu punya pandangan sendiri tentang LGBT itu. Yang kesimpulannya adalah sayangi orangnya, tolak perilakunya. Itulah Bapak Ibu sahabat Renungan Dharma yang saya hormati, sekilas wacana tentang LGBT dalam pandangan agama Hindu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.